Sorry. Bang James. Ya, Lama-lama aku baptis pula nih orang lagi nih. Iya. Jadi masalah bersujud Bang ya. ya, Daniel 6 ayat 10 itu kau ikuti Ketawanya nggak? beda, Maafkan suara orang, ketawanya keselip keluar. lidahku. Apaan? Iya, Ntar dulu. jadi kan Kau ikuti nggak? iya, kitab Daniel yang Abang maksud itu kan kitab di Perjanjian Lama. Jadi Iya, kau ikuti apa tradisi enggak? ya enggak, itu tradisi Maaf, Yahudi kan di masa bukan itu pengikut dalam menyembah Yesus. Tuhan. Sudah, enggak usah. Enggak usah kau bilang mengikuti Yesus kalau Daniel 6 ayat 10 aja tidak kau ikuti, si Abang, tanggang. abang jangan berasa lebih tahu dengan keimanan orang. Nanti Loh, abang tanya Yesus lagi pas kau sunat itu. enggak. Ya nggak bisa Nah, seperti itu dong. Kan abang nanya, ya aku Yesus kau jawab. itu, ya Yesus kau itu nuntut kau itu bersujud kok, bertelut kok Di, di nggak ada dalam disuruh Daniel 6 ayat bersujud. 10 itu ada Iya. Daniel 6:10 yang Tapi ku dia bacakan tadi, datang, Bluk. tapi dia datang di tengah-tengah masyarakat bangsa Israel, umat Yahudi, dia melakukan tradisi keagamaannya yang sama seperti itu. Lah kau itu lah kau itu disuruh Yesus kau itu bertelut di dalam Daniel 6 ayat 10 itu tapi tidak kau ikuti. Dah. Mana disuruh mana? Di Daniel itu Yesus belum lahir, Bang. Di Masya mana? Allah, di Ya belum apa dong. ini orang? Kalau Abang mau berbicara Yesus di Perjanjian Baru, Bang. Jangan Kau berbicara ikuti di nggak Perjanjian apa yang Lama. ada di dalam Yohanes 17 nomor 3 itu? Kau ikuti nggak apa yang ada di Yohanes 17 ayat 3 itu? Kalau kau memang pengikut Yesus. Kan nggak ada disuruh lakukanlah seperti ini. Kalau kau Kau nanti itu beribadah, ya kan kau mau tidak. perjanjian baru si tanggang. Dah Yohanes 17 nomor 3 kau ikuti. Yohanes 17 ayat 3 kau ikuti enggak? Inilah hidup yang kekal. Menyembah satu Tuhan yang sebenarnya. Dialah Eloah atau Allah. Kau ikuti enggak? Hmm. Ya ikuti dong. Yang kami sembah kan yang memang satu Allah, nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Satu Allah. Ya. Hmm. Yesus kau menyembah Allah. Kau menganggap Yesus tuh Allah apa enggak? Yesus menyembah Allah dalam kemanusiaannya. Jadi abang harus harus pahami dulu. Berarti kau bukan Natur pengikut Yesus si natur Yesus tanggang. sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Iya dong. Kodratnya sebagai manusia dan kodratnya sebagai Allah. Nah, berarti kau tidak ngikut Yesus. Maaf. Kesimpulannya kau Loh, tidak kan bukan mengikut abang yang Yesus. mengimani. Nggak seperti itu Kau itu, menggiring. Nggak bisa menggiringnya kau seperti itu itu. di Yohanes 17:3 kau ikuti 6 nomor 10 gak kau ikuti. Cemana pula kau ini? Itu kan pemahaman Sekarang abang. Itu kan kok pemahaman pemahamanku abang. pula Iya kau ini dong. si Lah, tanggang. Aduh, kau ini si tanggang, si cara tanggang. Anda Sudah, menafsirkan, nggak boleh Anda paksakan dengan cara. menafsirkan kepala bapak kau itu si tanggang, si Kok tanggang. stop pakai bapak? Kok bawa bapak? Kok dia Kau itu Tuhan kan nggak kau. bangsa. Makanya Kau kalau mengatakan, kau mengikut pengikut Yesus si tanggang, harusnya kau ikuti Yohanes 17 ayat 3 itu dengan baik dan kenapa kau benar. maksa Kau ikuti itu dengan cara Matius berpikirmu, 12 nomor dengan 12 dengan cara Markus 12 tafsirmu? Nggak bisa. ayat 29 dengan benar itu aja kau si tanggang. Kau Kalian ikuti itu. memaksa. Itu nggak boleh begitu dong. Memaksa. Kok Kamu nanya, kamu memaksa mengimani. nenek kau Ya saya kiper itu mengamati loh. dengan cara pandang saya, dengan cara pandang kekristenan kami. Kamu maksa, iya dong. Maksa dari mana si tanggang, si tanggang. Kau daripada Kamu kan berurusan dengan ngotot, aktor kamu yang mantan ngotot harus Kristen sama ini. dengan, kamu kan ngotot harus Mau sama sama seperti di yang mana? kamu. Kau itu diajar oleh Yesus kau itu tidak seperti yang kau bilang barusan si tanggang. Dia sendiri tidak mengakui dia itu Tuhan. Ada di 8 nomor Di mana? 54. Di mana? Tunjukkan Yon, mana ayatnya bahwa dia tidak mengaku bahwa tadi dia barusan aku ku bukan sebut Tuhan. Mana? kau. Budek telinga kau. Yohanes 8 ayat 54. Budek kau. Baru ngomong tadi Yohanes 8 ayat 54. Ah, Apa dengan tafsiranmu apa? kok pula apa ini si tanggang ini? Aduh, kau ini. Tafsiran dari mana? Cemana pula kau si tanggang sih Iya yang tertulis dong. di Terus biblos kau itu aja seperti itu. makanya Anda jangan Ternyata baca hanya sayat-sayat, hanya baca satu kitab. apa pula satu ayat kau Terus ini kita tuh langsung tahu sat set gitu loh. Tak perlu satu baca apa? satu skop, satu stetoskop, dua teleskop, tiga teleskop itu ndak perlu.
ilmumu itu hanya ilmu baca ayat-ayat. Kau baca satu perikop, konteksnya apa? Eh, Itu dong kamu baca satu ayat. ngeles kau, ngeles. ngeles kau. Ayo, kita sekarang bahas pengajarannya. Nggak usah konsep ketuhanan. Itu nggak masuk akalmu itu kawan. Kau Konsep itu ketuhanannya. konsep Ayo kita bahas orang pengajarannya. gila. Di dalam Markus 12 nomor 29 dan dipatenin lagi di dalam Markus 12 ayat 32 itu juga pengajaran Yesus kau itu menyembah satu Tuhan, mengajarkan tauhid Yesus kau itu. Pertanyaannya, kau ikuti enggak? Di mana mengajarkan? Tidak ada di situ perintah. Umat-umat Israel dan yang Gak akan ada mengikuti perintah, aku. Bah. Berarti Tuhan kau itu hanya mengikuti Allah, Yesus bukan kau Nabi. Nggak sendiri, ada udah seperti itu. selesai. Nggak Berarti kau bisa. bukan mengikut Yesus, maaf ya. Kemampuan nalarmu Maaf itu berbeda si dengan kemampuan Tanggang. nalar Dengar kami. dulu Itu kau si harus kamu akui. Tanggang. Kau bisa Dengar berbuat dulu kau. apa coba? Kau bisa berbuat apa dengan kemampuan Oke, nalarmu? santai. Oke, Bang James. Oke, Bang JM. Yo lanjut. Nah, nih dengan Hudeng Joe Oke, nih. ya. Bang JM, ya. Yo. Yesus itu manusia. Kodratnya manusia ya kodratnya Allah itu sendiri. Karena dia Oke, kan oke. dia ada kan karena firman Allah. Oke ya. Bilangan 23 ayat 19. Kita pelan-pelan ya. Allah bukanlah manusia. Ini satu. Allah bukanlah manusia. Ini benar atau salah? Ya, konteksnya memang benar dong. Manusia itu kan diciptakan. Ya udah, Tetapi tenang. ketika Iya, firman tenang. ya, Oke, itu Allah itu tenang. sendiri. Iya, oke. Berarti benar ya. Iya. Allah bukan manusia. Bilangan 23 ayat 19. Yesus itu manusia. Iya, manusia tapi kodratnya Oke, Allah. udah. Iya, oke. Yesus Allah. Iya, sangat benar sekali. Oke, coba pelan-pelan ya. Allah bukanlah manusia. Konteksnya Jadi- di situ, di situ manusia yang bukan apa ya, bukan apa Jangan dalam dibalik-balik, rencana. jangan dibalik-balik. Sekarang saya mau bertanya pelan-pelan. Yesus itu Allah atau bukan? Allah. Allah bukan manusia. Coba pelan-pelan kita buat dulu pelan-pelan silogismenya. Stop, Yesus sudah pakai adalah logika. manusia, Stop. tapi Anda Logika mengatakan seperti bahwasannya Yesus nggak bisa adalah pakai logika Allah. seperti itu. Loh, harus Yesus begitu itu dong. adalah Memang begitu pribadi dong. Allah Itu baru sendiri. masuk akal. Loh, Enggak sedangkan dong. di situ Allah Konteks bukan manusia manusia. yang Kenapa dimaksud Allah pada Yesus bilangan adalah itu? manusia yang bilang Anda bilang adalah manusia itu adalah Allah. Bukan pengikut Yesus. Konteks Sekali lagi bilangan kita yang Anda Konteks katakan bilangan tadi, itu ya bukan sama firman juga. Allah Itu yang menjadi perkataan manusia. siapa? Itu Allah konteks bukan bilangan. manusia. Dengar dulu, Allah bukan manusia. Kenapa manusia Anda jadikan Allah? Kami nggak pernah menjadikan manusia menjadi Allah, tapi Allah itu Loh, datang oke, dalam oke. form manusia. Anda Itu menyatakan betul. bahwasannya Yesus adalah Allah. Itu Nah. artinya Anda pernah menyatakan bahwasannya Yesus adalah Allah. Sama dong. Itu kan Analogi cara Anda itu. Anda bernalar, itu cara Anda bernalar. Bukan Beda cara dengan saya bernalar, kami itu bernalar. kitab bilangan yang mengatakan Allah bukan manusia. Artinya Allah itu tidak pernah jadi manusia. Saya mau tanya, apakah Allah pernah jadi manusia? Pernah. Itu Nah, dalam diri jawabannya Yesus. Allah bukan manusia. Anda gimana? Iya, itu kan nalar Anda seperti itu. Jadi yang benar Sekarang itu saya mau tanya nalarnya sama Anda baik-baik. adalah Sejak menjadi kapan manusia. pernyataan Yesus? Dengi. Artinya, ya tenang ya. Gak mungkin dong ketika Yesus bersama sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, pernah nggak dibilang, apakah engkau adalah Allah? Pernah nggak Yesus mengatakan jawabannya, iya, aku adalah Allah yang manusia? Ada nggak? Ya nggak secara eksplisit begitu. Oh, jangan Kalau kita penafsiran mengatakan Anda. Saya masa pernah mau tanyakan mengikuti- kepada, nggak bisa kalau dong. Anda pada masa itu mengikuti kalimat menyatakan Anda. bahwasannya Yesus adalah Allah, artinya Anda menolak bilangan yang tadi dikatakan tadi. Kalau Anda bicara, pelan-pelan. ayo pelan-pelan, mari. Sambil minum bang, supaya agak turun tensinya. Oh iya, kamu yang ngaco. Makanya saya bilang tadi, makanya gimana saya nggak bisa. Anda yang berpikir ngaco, bahwa Anda maksa tidak memberikan cara berpikir ngaco. Anda. yang ngaco bahwasannya Allah adalah bukan manusia. Anda ganti menjadi Allah adalah manusia. Ya. Nggak boleh. Loh, itu ada Konsep Anda pembohong. berbeda. Konsep Udah dibilang Anda- tadi konsep Allah bukan berpikir Anda manusia dan Udah berbeda. Anda mengatakan bahwa penghujatan kau, Allah nggak adalah boleh manusia. begitu. Sekarang kita ambil Tidak bisa. sekarang ambil statement ya, GM. Saya ganti ya. Ini pernyataan pertama. Allah bukan manusia dan Allah memang bukan manusia. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, Allah bukan manusia dan Allah adalah manusia. Mana yang pernyataan yang benar?
Tidak ada. Anda memilih penyesatan bagi kami. Enggak ada. Anda yang memberikan penyesatan itu sendiri. Yang benar Anda itu. menyatakan bahwa Anda Allah itu adalah datang dalam manusia. apa? Manusia. Saya tengahi dulu ya, saya tengahi biar jangan ganti ada lagi, apa ini. ganti ya, siapa Tindih lagi? suara. Sebentar, tidak, bukan gitu. Jangan kayak gitu, Ge. Kau kayaknya yang emosi. Kau bilang saudara saya tadi emosi. Saya tidak, kamu tetap diskusi sama mereka. Saya cuma mau menghimbau kepada 370 mata yang memandang. Tolong di tap-tap layarnya dong. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, caem-caem ya. Yang imut-imut yang di bawah ini semua tolong di tap-tap layarnya ya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang masih bocil ya. Kayaknya ada lah bocil FF, Mobile Legend ya kan. Tolong di tap-tap layarnya ya biar kuat ya. Oke, terima kasih gitu ya. Silakan lanjut GM. Kamu jangan emosi dong. Ya. Saudara GM, Pak Jes gantian. GM. Gantian. Apakah Anda mengenal konsep Tuhannya Nabi Yesus? Yesus itu bukan nabi, jadi benarkan dulu Bang. Oh, Ya, Yesus. ya, gini, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku Iya. menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti Yesus mendengar ya. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Pada Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu konsep umum, konsep Tuhannya Nabi Yesus. Ya kan? Berarti Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan. Atau Yesus tidak sama dengan Allah. Begitu. Kenapa? Izin ya Bunda, izin tuh ya Bunda. Ada Naturnya tamu, sebagai terima kasih. manusia. Oke. Jadi, Assalamualaikum. Pak Bunda. naturnya dia berbicara sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu naturnya Ya sebagai sebentar manusia. dulu, izin, sebentar saya sapa dulu Adilaga. Selamat pagi. Pagi. Agama apa? Agama apa? Agama Islam. Ya salam Agama lah. Islam. Ya salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, standby dulu ya, di mute dulu, biar dulu di kursi yang di bawah ini. Oke, lanjut. Pak GSM, jadi Yesus itu punya Tuhan. Berarti dia... Iya, menurut Abang ya. Lanjut Bang. Enggak, itu tagnya bunyinya begitu kok. Kodratnya sebagai manusia, konteksnya. Nanti ada ayat-ayat yang lain. Dia berbicara dalam Tanggang kau sopan kodratnya dikit sebagai sama orang Allah. tua, itu orang tua lagi bicara itu kau main potong saja kau ini si Tanggang. Gak ada sopan santun kali kau. Loh, Dengar. saya nggak pernah dipersilakan berbicara loh. Kalian saja yang berbicara loh kayaknya dari tadi. Makanya diklarifikasi langsung, diklarifikasi tagnya saya ajukan dulu tagnya. Kalau mau Berarti dialog kan benar lintas yang saya begitu. lakukan, Bang. Saya langsung klarifikasi kan, seperti keinginan ini Abang Turiman kan. Tanggang, ini Pak Turiman ini orang tua ini kau ini ndak ada sopannya sama orang tua kau ini. Malu kau ini. Jadi Yesus lebih kecil daripada Tuhan, betul enggak? Menurut Abang ya. Oh enggak, itu dia ada di teks Yohanes 10 nomor 29. Bapakku yang Berbicara memberikan dalam mereka kodrat manusia. kepada aku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kan begitu kan? Kemudian di Yohanes 14 nomor 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tuh ada tuh GSM lebih besar Bapaknya. Berarti Yesus kecil. Ada yang diutus, ada yang mengutus kan? Yang diutus kan gitu. Betul enggak? Di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti segala firman sudah disampaikan kepada Yesus. Telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka itu pengikutnya dan mereka telah menerimanya. Termasuk
Yes, mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti utusan kan? Kalau utusan itu namanya Rasulullah, utusan Tuhan. Itu dibenarkan di Yohanes 5, 20, 30, di Yohanes 7, 29, 33, 16, 29, Yohanes 9, nomor 1, Yohanes 10 nomor 36, Yohanes 11 nomor 42, Yohanes 13 nomor 20, Yohanes 16 nomor 5, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 23, Yohanes 17 nomor 25, dan Markus 937. Berarti konstruksinya di dalam teks itu bahwa Yesus utusan Allah, Rasulullah, kan begitu. Betul enggak tuh, Silakan ditanggapi, GM. Nah, baru kau enggak. Oke, saya jawab. Jadi semua ayat-ayat yang abang atau bapak baca itu dalam kodratnya sebagai manusia. Jadi Yesus punya dua kodrat. Kodratnya sebagai manusia, dia lahir dari rahim manusia. Tetapi dia ada bukan karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Tetapi firman Allah yang menjadi manusia melalui rahim perempuan. Ya. Kodratnya sebagai manusia. Kalau Maryam yang melahirkan, dong, Bapak. Gantian ya dong. kan udah diklarifikasi, itu udah dijawab dengan kamu tuh. Kamu kan selalu jawabnya kodrat manusia Jadi, terus. Ya memang itu Gini, seperti itu. Sial kita, yang Pak. berarti yang melahirkan lebih tua atau yang dilahirkan yang lebih tua? Ya kalau kita melihat secara usia ya lebih tua dong Maria. Iya, Maria itu manusia bukan? Tetapi tadi kan Bapak apa bicara lagi? Yohanes 8 ayat 58 dikatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada. Itu kalau menurut Bapak bagaimana? Coba Yohanes 8. Jangan pindah kemana dulu. Yohanes 8 nomor 58, kau baca ayat berikutnya. Aduh, gara-gara itu temanmu menyungsep. Baca ayat berikutnya. Jangan satu Yohanes ayat. 8 58. Baca ayat 59-nya, cepat. Game. Ayo, Ya baca saja. ya bacalah. Lah, Baca. Kan Baca. biar lebih cepat kan. Baca. kau yang dong. pegang evangeliomu, kau yang pegang gospel, kau nggak tahu gospel. Cepat, 58, 59. Sedikit dulu Pak Prof ya, biar dikejar dulu yang ini. Dia selalu begitu aja. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, cepat. Yohanes 8 nomor 58 sampai 59. Dibaca 59-nya. Silakan game. Nggak boleh dipotong-potong dong. Ayo. Kau yang pegang Ayo. gospel kau, tapi kau nggak tahu Ya. gospel kau sendiri. Baca yang 59-nya. Setanggang. Kau diam dulu. Iya, baca game. Silakan. Saya baca ya. Iya. Saya baca dengan judul perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Itu judulnya ya. Oke, kemudian ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena apa? Konteks di sini orang-orang itu tidak percaya. Orang-orang itu tidak percaya. Makanya dari salibkan. Kok Anda ketawa? Yang dilempar siapa, Masih GM? banyak ayat-ayat yang menyatakan ketuhanan Yang daripada dilempar Yesus. siapa, GM? Masih tanggal. Yang dilempar Yang siapa, dilempar GM? mereka. Tanya, Sama yang orang-orang di dilempar masa siapa? sekarang yang nggak percaya pada Yesus. Ada yang mentertawakan. Yang dilempar manusia. Ada yang melempar. Aduh, kau. Seperti itu. Gitu. Nah, Jadi orang-orang yang nggak percaya, GM. orang yang nggak percaya kepada ketuhanan Yesus itu mereka melakukan kekerasan sama kayak ini, dia melempar. Karena mereka nggak percaya. Tapi kan mulut Yesus yang mengatakan aku telah ada kau sebelum diam dulu. Abraham jadi. Diam, GM. Itu Pak. Lanjut, ada lagi yang bertanya. Katanya Yesus berdoa kepada siapa? Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah yang seperti kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, di Markus 14 nomor 36 sama juga itu. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku.
Tetapi janganlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang kau kendaki. Diulang lagi di Lukas 22:42. Diulang lagi di Lukas 22:44. Kemudian diulang lagi Matius 26:44 berdoa untuk 3 kalinya. Kemudian Matius 26:45 anak manusia serahkan ke tangan orang berdosa, ya kan? Nah, Yesus berdoa dengan siapa, GM? Ayo. Berdoa kepada Allah. Yang benar, Gem. Jangan sampai dilempar lagi nanti. Kabur pula dia. GM berdoa dengan siapa, GM? Berarti Iya, dia berdoa kepada Allah secara kemanusiaannya. Jadi bilang kodratnya sebagai manusia, kodratnya sebagai Allah, konsep itu harus dipahami dulu. Sehingga banyak ayat yang bisa menyatakan yang meyakinkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Oh, jadi kamu jadi mengikut muridnya Yesus. Boleh membenci enggak kalau muridnya Yesus? Boleh membenci bapaknya, boleh membenci ibunya, boleh enggak? Halo? Tidak dong. Ya? Oh enggak, ya, saya bacakan. Dengar, bacain. Saya bacain Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, ya, G2M, ya, tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara laki-lakinya, tidak membenci perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syaratnya harus membenci dulu, ya. Bukan, maknanya bukan begitu, Pak. Bukan. Gimana tuh? Kita harus memprioritaskan Tuhan daripada orang-orang terdekat, orang-orang sesama. Kita harus memprioritaskan Tuhan karena hidup kita sementara, tetapi hidup yang kekal bersama Tuhan. Kita milik Tuhan, bukan milik orang tua kita, bukan milik kakak, adik, bukan. Itu hanya untuk menyadari kita loh, menyadari kita bahwa kita sesungguhnya milik Tuhan. Ya, jadi Yesus milik siapa itu? Sebagai manusia. Tuhan itu sendiri. Ya. Kapan dia jadi Allah yang sendiri? Sejak kapan? Ya sejak Allah berfirman supaya dia datang menjadi dalam rupa manusia. Kan Yesus itu kan mana dalilnya dia berupa manusia? Mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, kemudian Yohanes 14 penegasannya. Nggak jalan logikanya nih. Enggak, logikanya. Jadi apa itu, coba dibaca. Sinyal ini nyata enggak, GM? Bagaimana? Sinyal ini nyata enggak? Sinyal? Nah, sinyal ini nyata enggak? Nyata dong, makanya bisa connect ke HP. Oh gitu, pada awalnya sinyal. Apakah sinyal bersama GM? Itu analoginya bagaimana ya? Oh iya, pada awalnya sinyal. Apakah sinyal bersama GM? Dan apakah sinyal itu GM? Lupa, itu analoginya gimana? Oh, gimana? Nggak nyambung kalau ke situ, Pak Prof. Begini, pada mulanya adalah kentut bersama-sama dengan GM. Apakah kentut itu yang dikeluarkan GM adalah GM? Itu apa Nah, namanya? itu apa namanya? itu masuk. Penghujatan. Lo bener lo GM, begini GM, begini Buddha GM, itu, sebentar, pakai izin. Analogi apa itu? Itu analogi apa itu? Pada mulanya adalah pada mulanya adalah kentut. Kentut ini bersama-sama dengan GM. Nah, ketika kentut dikeluarkan GM, apakah kentut ini GM? Begitu. Karena Ya, saya kentut jawab itu di ya. dalam diri kau. Oke, saya jawab ya. Oh, yang kedua aja, biar jangan kentut lah, kentut jelek kali lah. Kadang kan kentut bau Itu kali. kan suka-suka- Jijik juga aku. suka-suka Anda saja. Iya, begini. Pada mulanya adalah ludah bersama-sama dengan GM. Ketika GM meludah, twing. Nah, apakah ludah itu GM? Ya, jadi ada firman Tuhan mengatakan begini loh. Tinggal jawab dulu, apakah ludah itu apa GM? yang keluar dari mulut kita itu yang ada di hati dan pikiran kita. Jadi kalau Anda bicara kentut, ludah, itu sudah kualitas diri Oh, Anda. jangan, Itu jangan, jawabannya. karena ludah ini siapa tahu dia belum sikat gigi ya, belum sikat Kenapa jigongnya Anda ya. harus- kenapa harus Anda menganalogikan yang kotor-kotor? udah, Kenapa harus gini menganalogikan GM, yang kotor-kotor? GM, sebentar Kenapa harus GM, menganalogikan yang GM, kotor-kotor? sebentar. Jadi gini, Enggak itu kok, ada oke. logika yang mustahil Pada ya? sebentar Bang Adilaga, sebentar. Pada mulanya adalah muntah Kan yang bersama-sama kotor dengan lagi. GM. Itu sudah yang ada di pikiran Anda selalu. Semua yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Apa yang nggak kotor sama kau? Oke, pada mulanya adalah keringat.
Keringat bersama-sama dengan GM. Keringat yang dikeluarkan GM, apakah GM? Kan nggak jorok itu. Keringat ini loh nggak jorok. Walaupun saya tahu pasti keringat kau bau. Ya kan kau makan B2 kan? Ayo jawab. Enak dong B2. Jawab dulu. Belum tahu. Pada apalagi mulanya panas. adalah keringat. Keringat bersama-sama dengan GM. Nah, keringat yang kau keluarkan tuh GM yang memang ya bau lah ya. Bilanglah bau lah. Kau jangan bilang harum. Bau ya kan. Nah, apakah keringat itu GM? Nggak masuk loh. GM, Cari lagi silakan. nih, sampai Anda ketemu. Coba Supaya Anda logikanya cari yang lagi. lain. Masuklah. Apakah keringat yang kau keluarkan itu adalah GM? Apakah keringat yang kau keluarkan itu adalah dirimu? Analoginya nggak dapat. Tadi Anda belajar. tadi kentut dia bilang jorok. Ludah dia bilang jorok, muntah jorok. Nah sekarang keringat. Kok keringat jorok nanti lama-lama aku tinju pula kau GM. Dongek pula juga otak kau nih. Coba jawab itu aja dulu biar lanjut kau diskusi sama yang lain. Sebentar Prof. Sebentar Prof. Coba yang lain dulu di mute ya. Yang lain dulu di mute, ada noise, ada back. Ada back. Sebentar dulu Prof. Pak Prof. Izin sedikit Pak Prof. Iya izin sedikit. Iya GM, kau tinggal jawab itu saja biar enak kita. Ya, pada mulanya adalah keringat. Keringat ini bersama-sama dengan kau. Nah, keringat yang kau keluarkan apakah dirimu? Analoginya nggak dapat. Mikir lah supaya banyak mikir, Analogi. supaya tambah cerdas. Sebenarnya begini GM ya. Ya begini. Sebenarnya bukan analogi nggak dapat. Kau saja yang nggak dapat. Karena apa? Ketika saya mengatakan kau kentut ya nak, iya. Apakah kentut itu kau nak? Pasti dia jawab tidak lah mak. Kentut itu kan angin, bunyi, tut, keluar. Apakah yang keluar itu juga anak saya? Ya enggak lah. Tapi otak kau memang nggak nyampe bro. Kau ini ibarat bola lampu 5 watt. Orang sudah 28, 40, 50 makan. Kau masih 5 watt. Kau suka bola lampu 5 watt yang seperti di kafe remang-remang tuh. Yang didatangi. Nah itu. Itu makanya nggak nyampe kau di situ. Memang nggak nyambung Pak. Sekarang gini, sekarang begini. Coba kau meludah. Coba kau meludah dulu GM. Kau meludah. Nah, ludah ini kan keluar dari mulut kau. Nah, apakah ludah yang keluar dari mulut kau itu adalah kau? Enggak, otak saya nggak nyampe ke situ Kak. Makanya Mungkin ini itu sudah otak kau GM-nya yang akui nggak nyampe bahwa otak kau itu tidak nyampe. Sehingga analogi tentang Tuhan kau juga nggak nyampe. Yang di dalam Yohanes 1 nomor 1 itu nggak nyampe ke kau. Nyambung lah bro. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Benar, kami tidak bisa menampik itu. Firman itu kepunyaan Allah. Dia berfirman. Nah firman yang telah menjadi manusia, apakah yang sudah menjadi manusia itu adalah Allah itu juga? Ya tidak. Ketika Allah sudah berucap menjadi manusia, kun fayakun, jadilah manusia. Apakah manusia itu jadi Allah? Tidak. Kau nggak nyampe otakmu ke situ karena apa? Udah saya bilang kau tuh 5 watt. 5 watt. Orang nggak pakai lagi lampu 5 watt kecuali untuk remang-remang. Silakan lanjut yang lain. Ya ini karena betul Bu Nur, betul. Logikanya nggak nyampe emang. Jadi kalau saya mencoba melakukan satu pendekatan gini ya, jadi satu kata itu satu konsep gitu ya. Misalkan saya analogikan gini, segitiga bukan lingkaran gitu ya. Lingkaran bukan segitiga. Adakah segitiga berbentuk lingkaran? Kan tidak ada. Manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Ada nggak manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Kan tidak ada itu. Jadi satu kata itu satu konsep. Ketika konsep itu bertentangan, tidak mungkin bersatu pada satu waktu gitu, pada satu benda. Mudah-mudahan logikanya masuk nih analoginya. Bang Gem. Nah, gimana GM 2M? Pada awalnya air susu. Air susu itu bersama susu. Apakah air susu itu susu? Ya, itu dong. Oh gitu. Nah, jadi ketika Yesus itu menyusu sekali, Pak. kepada ibunya, itu apakah Yesus itu, ya kan, menyusu, pernah nyusu enggak? Yesus tuh pernah nyusu enggak?
Lebih Nggak bunyi. ada tertulis sih Pak, saya masih kurang paham untuk itu. Oh, ada Lukas 11:27 sampai 28. Enggak ada Oh, dikatakan di situ. Kemudian Yesus menyusui, enggak ada di atas itu. Di sini ada, coba dengerin baik-baik ya tagnya ya, kategori tagnya. Kan kamu pinter, 5 watt kan? Nah, IQ kamu 5 watt kamu. Saya tidak pintar. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan, datang seorang perempuan nih dari antara orang banyak nih dan berkata kepadanya nyanya tuh Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu kata Yesus. Jadi pernah nyusu. Kalau yang nyusu itu manusia, kan? Bukan Allah, kan gitu, betul enggak? Lukas 11:27-28. Google lagi. Masa kita yang lebih hafal? Itu bukan kata Yesus, itu bukan kata Yesus. Oh, udah Itu dengerin kata seorang dulu. perempuan. Betapa bersyukurnya perempuan yang melahirkan engkau dan menyusui engkau. Dengar kata tag, dengar nih kata konteksnya nih. Ketika Yesus masih berbicara, Yesus itu manusia masih bisa berbicara nih, masih menyampaikan firman. Berseluruh seorang perempuan dari antara orang yang banyak. Ada datang orang perempuan di antara orang yang banyak dan berkata kepadanya, nyanya itu kan kepada Yesus, berbahagialah ibu atau berbahagialah ibumu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, tetapi ia berkata, si Yesus, ianya itu Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi menyusu enggak? Mau menyusui atau tidak ada masalah sih. Oh, Kenyataannya. jadi Di ayat apakah itu tidak ada tertulis, tidak ada secara eksplisit dikatakan Yesus menyusui. Enggak, tapi mau menyusui atau tidak ya tidak ada masalah. Tetapi kan enggak semua bayi loh menyusui menetek, kan enggak semua. itu kan- Karena enggak semua itu ibu kan ada telah. asinya. Sebentar, Itu kan izin kalimat pasti. Pak Profku, izin sedikit Pak Profku. Ini memang nggak level Anda ini sebenarnya si GM. Kau lucu kali kok GM ya. Kau bilang tidak masalah. Banyak kok dulu tidak menyusui. Coba tunjukkan ya. Satu merek saja susu formula yang ada pada waktu zaman Yesus. Ayo. Ya, di situ Ayo. kan belum ada perubahan ya, tapi kan bisa saja susu murni justru itu yang lebih baik. Susu kamu murni dari pakai sapi. Kamu pakai Loh, kok larinya Bayi kok yang baru lahir, diam dulu kau diam dulu. Memang kau 5 watt ini kau ya. Bayi yang baru lahir, kau pikir langsung dikasih mamanya makan gedebuk gandum di dalam muncungnya? Hah? Kau pikir langsung diambilnya gandum itu di dalam kuali langsung dimasukkan buk dimakanlah Yesus? Kau pikir kayak gitu? Pakai otak kau, jelaslah disusui anaknya, di sapi ketika berumur 2 tahun. Kau aja kalau istri kau melahirkan emang anakku nggak menenen, kecuali memang bermasalah asinya, barulah dikasih susu formula. Tapi kan Emang Anda zaman dulu ada meributkan. laktogen, ada dengko. Lagian kenapa kalau Yesus kau menyusu? Wajarlah dia Ya, namanya memang. manusia kok. Ya, memang Nah, tuh. makanya Nggak ada itu masalah dia menyusu, gabrul tetapi kalian. itu Kau tidak diam ada. dulu, otak 5 watt, lu diam dulu. Yang gabrulnya begini, ketika kalian mengatakan sekali. Yesus Tuhan, akhirnya yang disusui, yang ditetekkan oleh Maria itu adalah Tuhan. Tuhan mengisap tetek mamanya. Itu Sudah kelasnya benar. itu. Kelasnya ngotot. Tuhan Nggak kau ada masalah. nggak mengisap Nggak ada tetek tertulis. mamanya. Tuhan Nggak kau ada nggak ngisap tertulis, tetek tapi kau mamanya. ngotot untuk itu supaya tertulis. Tuhan Kan kamu aneh nggak ngisap namanya. tetek mamanya. Hah? Dia belum Nggak tentu, ngisap belum dia. tentu. Jadi siapa yang ngisap tetek mamanya ini? Yang ngisap tetek mamanya ada. siapa? GM, Bapaknya. Ya, G2M. Bagaimana sih mulut G2M. ngomong? Coba di Google, Bodoh. Coba di Google, ada gambarnya tuh. Yesus menyusui. Ada gambarnya itu. Loh, Yang di Google itu kan nggak Lukisannya perlu ada percaya. umpamanya. Bisa Tunjukkan datanya. Nggak usah jauh-jauh ke Google lah. Google itu bisa Madonna. benar, bisa salah. Oh, enggak, itu dari Madonna, nah, itu yang melukis. Virgo Legend, Madonna Legend adalah sebuah Terus monograf. mereka hidup di zaman di mana waktu Bunda, Yesus waktu anak di mana Yesus Bunda menyusui. Maria ditampilkan sedang menyusui bayi Yesus. Oh, Gambaran tersebut gitu. disebutkan oleh
Paus, Gregorius Waktu Agung. Tuhan Yesus menyusui mereka sudah ada dan mereka lukis, begitu logikanya. Mereka waktu Tuhan Yesus menyusui terus dilukis. Ya, kan Enggak, begini aja, izin jadi Prof. tambah power Prof, ini jadinya. bukan makanan Anda memang ini Prof, enggak level. Masa setingkatan profesor saya ini mau diskusi sama anak sekolah minggu? Iya. Sebenarnya enggak level gitu loh. Begini ya GM ya, coba kau googling deh, kau googling gambar gampang. Ibu menetekkan anaknya, gambar, kau klik. Nah, aku pengen lihat ini. Coba aku tunjukkan di sini, palingan rungkat. Coba tunjukkan dulu. Ayo. Tadi Mas minum susu domba, jadi meres domba diminumin, mungkin begitu Cepat. pemikiran Ya, Cepat. jadi beras susu domba dia, beras susu mari, apa susu. Ya, berarti kan intinya Itu mau namanya menambah asi asumsi kayak mau Bang domba. Santri. Sebentar Bang Santri, nambah Itu kita asumsi itu. berasumsi. Sementara di Bible sudah dikatakan ibu yang telah menyusui engkau katanya. Ungkapan perempuan, betapa bersyukurnya engkau Maria. Kan Iyalah, begitu ungkapan. Dan perempuan itu bukan Dengar siapa-siapanya. dulu. Alah Tuhan. Aduh, kau ini kenapa ya kalau kalau Tuhan kau menetek, kenapa kalau dia isap tetek mamanya? Nggak ada Kenapa masalah. sakitkan tapi kepala kan kau? tertulis, nggak ada masalah. Tapi kan nggak ada tertulis. Kenapa sih? Kenapa nggak ada tertulis? Enggak, kalau dia tunggu dulu Bang Santri, sebentar Bang Adilaga, sebentar dulu ya, di mute dulu sebentar. Begini loh, kalau dia menetek dari mamanya, kenapa? Yang masalah begini, ketika kau mengatakan di dalam Bible kau, ketuhanan Yesus itu, aku dan Bapa adalah satu. Nah ini baru gabrul, kenapa? Yesus menetek sebelah kiri, Bapaknya menetek sebelah kanan. Karena aku dan Bapa adalah satu, jadi mereka sama-sama menetek. Yang pusing ini siapa? Ya pusing itu adalah si Maria. Aduh pusing aku, nanti malah menetekkan si Bapak, nanti menetekkan si anak. Nanti datang si Yesus mengoek-ngoek. Tidak tertulis. Tunggu dulu Bang, yang lain mute dulu, yang lain tolong mute, yang lain tolong Tujuannya mute. untuk menghina. Terus Tujuannya kan saya dia- nggak menghina. Kan Saya tidak ada nggak tertulis. Di menghina. mana? Di mana ada Kau yang tertulis yang mengatakan kakak aku dan katakan? Bapa adalah satu. Kau mengatakan bahwa Terus di Yesus mana itu Allah adalah ada Bapa. menyusui? Kau Nanti diam kau dulu. keluar, sudah ada. Kau, saya ngomong kau bersyukur di sini. Pendeta sudah berkhotbah sama kau ya. Kau dengarkan baik-baik. Ketika nanti kita bertanya, di mana sih Yesus mengatakan dirinya itu adalah Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Mereka satu esensi. Mereka satu keilahian. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan, Bapak ikut brojol ternyata. Nah, ketika Yesus dia minta nenen, kan lapar ini kalau sudah kan. Nah, dia lapar, ini Bunda Maria menetekkan, ikut si Bapak menetekkan. Pada waktu Yesus BAB, si Bapak juga BAB. Tidak Nah, ada ini baru tertulis. betul. Itu Tidak ada tertulis, sedangkan Yesus tidak menuliskan bahwa dirinya adalah aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kenapa kalian sembah? Tapi giliran saya bernarasi seperti itu, kau bilang tidak ada tertulis. Allah itu kan tidak sombong. Bang Dia Adilaga, nggak bilang, tolong di mute "Oh, dulu." aku ini Aduh, Tuhan, Kiki. aku ini Tuhan." Kalau Loh. dia berkata seperti itu, berarti Tuhan itu sombong. Tetapi banyak ayat Tuhan yang itu menyatakan sombong, baik dengar. baik Yesus malaikat, mengatakan, muridnya. di dalam Markus 12, kau diam dulu. Kau di sini bagus sekali, Ibu Pendeta mengkhotbah kau tanpa minta perpuluhan. Sementara Markus 12 Ibu itu dari Yesus gereja mana? Ibu bilang kan mengatakan, ibu pendeta. Ibu dari gereja mana? saya dari gereja Mawar Saron, dari GBI Mawar Saron, mengerti kau? Iya, ya. Jadi lu Siapa diam di sini, namanya? Pendetanya Ibu siapa? Pendeta. Alah, ya saya pendetanya lo, kau tanya lagi. Udah syukur-syukur saya pendetanya. Dasar lu. Lu diam dulu, diam. Kau di sini gratis, gak aku kenakan kau perpuluhan. Ya? Kau Perpuluhan dengarkan itu saya baik-baik ya. perpuluhan untuk Iya, kau pelayanan. dengarkan saya baik-baik. GM, saya ini melakukan pelayanan. Saya melakukan penginjilan apa yang seperti dilakukan oleh Matius, Markus, Lukas, terutama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Jelas. Di situ Yesus mengatakan apa? Markus 12, hai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Dia tidak mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah yang Esa, sembahlah aku. Dia tidak ada mengatakan kayak begitu. Hai Bani Israel, dengarkanlah hidup yang kekal itu. Engkau mengenal satu-satunya Allah, bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus, tetapi satu-satunya Allah yang menciptakan langit dengan bumi. Terus Yesus siapa? Aku ini adalah utusan. Itu yang dibilang Yesus kok. Saya ini pendeta
pendeta yang tidak menyesatkan, tetapi pendeta yang menerima perpuluhan, pendeta yang menerima kolekte dari jemaat untuk makan dia, itulah yang menyesatkan. Kalau dia tidak menyesatkan, tidak akan ada perpuluhan. Sekarang kakak masih pendeta, masih Kristen enggak kakak? Aduh, saya bilang saya seorang pendeta. Kau nih, bungke kali kau nih. Saya seorang pendeta. Saya STT, STH, STMP, Kakak masih SS Kristen doger. enggak? Nah, Kenapa kok ilmu kakak dangkal? kau bilang ilmu saya dangka, Bibel kau aja. Mute kan dulu dia tuh Kiki. Bibel kau aja saya hafal di luar kepala. Kok Yesus mengatakan seperti itu? Kok lucu pula kau ini? Kau Yakin- dengarkan saya baik-baik ya, Luar GM ya. otak. Yakin kakak Aduh, hafal? GM. Gini, hei jemaatku, dengarkan dulu Ibu Pendeta berkhotbah. Saya dengan tulus hati menginjili kamu sama seperti yang dilakukan Yesus. Memasuki kota Yerusalem, memberitakan Injil, mengabari Injil tanpa ada upah. Karena nanti Yesus mengatakan upahmu besar di sorga, Nora, katanya. Makanya saya melakukan itu. Saya menginjili kamu dengan secara gratis. Tidak perlu kau bayar saya. Yesus kan mengatakan apa yang seperti saya sudah katakan. Hai GM, jemaatku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhannya Yesus Kristus. Dengarkanlah, hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Bukan Tuhan, bukan berarti menjadi dua atau tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga pribadi, satu hakikat. Gabrol kau ini. Syukur-syukur saya sudah menghotbahi kamu loh. Kau harus berterima kasih kepada saya. Walaupun memang jemaat saya pada lari semua karena tidak tahan. Ya, mereka senang melakukan maksiat. Mentalnya Sebentar dulu. gimana? Sebentar dulu Bang, jangan ada yang masuk ya. Ibu pendeta lagi berkhotbah ini. Ibu pendeta lagi berkhotbah. Dengarkanlah saya berkhotbah dengan gratis. Kalian ini lucu kali kalian. Hei, GM, kau tidak perlu mengeluarkan gajimu 10% sekali sebulan untuk membayar saya. Saya di sini gratis. Ini pemuli ini kenapa ini? Kau kenapa nggak tahan mendengarkan suara saya yang begitu seksi? Bukan nggak tahan, iya. Hati saya harus dengar suaranya. Nih, kalau so diam dulu kau. Nah, diam, mute ya. GM, kau kalau juga iya lanjut. Saya kan berkhotbah. Ya, Yesus kan mengatakan seperti itu jemaatku. Ya, jemaatku tolong dulu ya. Sebenarnya begini, jemaatku ini yang masih tersesat seperti domba-domba tersesat ini ya. Sebenarnya sudah menerima kenyataan. Saya tidak tahu apakah dia malu-malu kucing, malu-malu anjing atau malu-malu babi. Saya juga nggak tahu sebenarnya ya. Malu apa ini? Nah, tapi yang sebenarnya ya, kalian itu belum bisa move on yang dari makanan haram. Sama seperti yang tertulis di dalam Imamat 11. Janganlah engkau memakan binatang haram, babi hutan, binatang yang berkuku belah. Kalian tidak bisa move on dari situ. Move on dari lemak-lemaknya yang begitu enak kata kalian yang sebenarnya menghasilkan penyakit. Gak bisa. Tai, kau buka sendiri lah. Kalian tuh tidak bisa move on dari situ. Kalian itu masih mau yang namanya jingkrak di gereja, gereja sekali seminggu. Padahal kalau syukur-syukur kau GM ke sekali seminggu. Kadang pada waktu tanggal 25 Desembernya kau ke gereja, itu pun karena mau pamer baju barunya kau. Weh, tengoklah ini laik. Aku pakai baju baru ini. Ini mahal ini, bermerek ini, Gabriel ini. Celananya pun juga Gabriel ini. Sepatunya bermerek ini laik katanya. Wih, mantap laik, beli di mana ini laik katanya kan. Ini Matahari laik lagi diskon katanya. Ada waktunya Ternyata minum beli obat baju yang Kak. Saya diskon. minum mati saja. Sudah waktunya minum obat. Dia bilang begitu ya kan. Jadi kau ke gerejanya tuh sekali setahun. Nah, pas giliran tahun baru kau ke gereja lagi. Laik, saya gereja ini laik. Wih, mantap kali laik. Kau udah bertobat kok. Tidak laik. Aku pakailah baju baruku yang kedua. Ini merek Cresida ini laik. Wih, Cresida iya laik. Di mana beli? Di mall laik itu, di kota-kota itu yang beli diskon 70%. Nah, itu laik. Jadi kau itu tidak tahu isi Bibel kau tuh, tahu kau? Nggak tahu kau isi Bibelmu. Karena apa? Ketika ke gereja kau taruh di ketek. Kok dengar dulu. Saya ini kan berkhotbah.
Kalau berkhotbah Pak Pendeta ini kan di dalam gereja ini kan setidaknya 1-2 jam. Nggak usah terlalu pro. Udah, nggak apa-apa lah. Saya kan meniru, saya kan apa tuh namanya, mengalami seperti yang dulu saya alami gitu ketika saya berkhotbah kepada jemaat saya. Nah, jemaat saya ini datang ke gereja dengan menaruhkan Bibelnya ke dalam keteknya itu ya. Padahal ya mungkin udah pakai Rexona lah, ya kan? Ya Rexona kan dulu kan sudah ada gitu lah ya kan. Nah, jadi ketika datang ke gereja, nah, kau duduknya tuh sebentar ya pemuli. Kau nih kenapa kepanasan kau pemuli? Nah, ketika sampai di gereja nih, orang sudah berhaleluya, haleluya, haleluya. Nah, kau lain, aduh, Kiki ini, lu host ini cemana nih yang moderator ini juga? Kok akan moderator, kok gak bayar mungkin moderatornya? Gak bisa di-mute kan ini 2 orang ini? Coba yang 2 Kristen coba disimak dulu ya. Pendeta Nora gitu loh. Ya sebentar jemaatku yang terkasih, jemaatku yang dikasihi oleh Tuhannya Yesus Kristus, ya, yang katanya sudah bernubuat dalam nama Yesus, sudah menyembuhkan orang dalam nama Yesus, sudah memanggil Tuhan. Tetapi jawab Yesus, hanyalah engkau dari hadapanku. Nah, ini saya menyelamatkan kalian ketika Yesus sudah mengenyahkan kalian dari hadapannya. Saya menyelamatkan kalian, bersyukurlah kalian kepada saya gitu loh. Nah, jadi dengarkan ya. Dengarkan, sampai kau di gereja, bukannya kau mendengarkan pendeta berkhotbah, tapi duduk kau di luar, merokok kau di situ. Baru kau bilang gini, apalah pendeta ini? Apa khotbahnya ini? Sok-sok pula dia mengatur. Nah begitu. Nah ini gabrulnya kau. Ketika Yesus mengatakan sembahlah kepada Tuhan Allahnya, kau menyembah Yesus yang menjadi Tuhan. Kan lucu kok GM. Ya, lucu kau. Makanya beginilah Dek. Ya beginilah jemaatku yang dikasihi dalam nama Tuhannya Yesus, yaitu Allah Bapaknya. Kau dengarkan saya baik-baik. Kalau nyampe kau nanti kau diamlah kau nggak malu kau perempuan, kau masa pendeta berkhotbah kau ngomong, kau ini kunci dulu mulutmu itu. Saya seorang pendeta dari Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Tahu kau Mawar Saron? Hah? Nama pendeta namanya Saron? siapa? Nama kakak siapa? Loh, kamu tidak baca. Ini mata kau ini kemana mata kau ini? Kok nggak baca ini di profil saya nih? Di Jakarta, di Medan, di Makassar, di mana? Saya di Medan. Kok nggak tengok bahasa logat saya? Saya Medan, Batak, saya Batak, saya Batak. Nama kakak siapa? Aduh, kakak siapa? masa pula orang berbahasa kayak gini katanya orang Makassar. Nanti ku bilang Kotelaso, kok baru tahu kau. Tahu Kotelaso? Hah? Tahu Kotelaso? Di rumah kayak gini orang Bang. Kasihan suaminya. Pasti menderita kali suaminya di rumah nih. Suami saya itu bersyukur memiliki mantan pendeta. Karena apa? Karena begini, suami saya ini bersyukur, ternyata yang saya nikahi ini seorang mantan pendeta. Hebat ini katanya ya kan. Terus buktinya mantan pendeta ini apa yang dilakukan mantan pendeta ini? Oh, mantan pendeta ini sudah mualafkan satu keluarganya dong. Ya kan? Itu hebatnya. Ada nggak pendeta yang memurtadkan satu keluarga? Belum ada, bro. Belum ada. Cuman mantan pendeta yang bernama Nora Fatmawati Boru Aritonang, ya, itu yang telah memualafkan satu keluarga dia, mamanya, bapaknya, 3 adiknya, 1 kakaknya, ya kan? Terus 1 keponakan, satu. Itu karena apa? Karena saya mengatakan begini, Pak, ternyata Yesus itu mengatakan begini, Pak. Mengatakan apa? Aduh, ini di-mute-kan dulu Kiki. Dia kepanasan ketika pendeta berkhotbah. Itu saya mengatakan begini, Pak, Mama, apa saya sekarang mau menginjili kalian, saya mau berkhotbah apa? Yesus mengatakan, sesungguhnya hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah, bukan 2 Allah, Pak, bukan Tritunggal. Jadi siapa Allah itu yang menciptakan langit dengan bumi, Pak? Oh, jadi bukan Yesus yang disalibkan? Bukan, Pak. Yesus itu sebenarnya tidak disalibkan. Terus Yesus kemana? Yesus itu tidak ada disalibkan. Terus yang di Bible itu gimana itu, Nak? Itu
bukan Yesus, Pak. Tetapi itu tokoh fiktif. Karena Yesus yang diceritakan di situ ternyata orang Yunani yang menceritakan, Pak. Masa orang Yunani menceritakan orang Yahudi? Cobalah dulu pikir, Pak. Oh iya ya, berarti kita dibohongi selama ini. Dibohongi, Pak. Wih, udah capek-capek lah aku kasih perpuluhan sama pendeta. Kurang ajar ini pendeta ini. Itulah, Pak, aku bilang. Kau dengarkan dulu saya berkhotbah, keong racun. Saya udah minum ini tuak 1 galon tadi malam ya. Efek mabuk saya belum habis. Diam dulu kamu. Sebenarnya aku manggilin yang udah samamu karena mamaku Raja Pantun Gugur. dulu, Bu. Kasih pantun dulu. Dari Korea menuju Belgia, tiba di sana menangkap ikan. Jika berharap hidup bahagia, ajaran Yesus jangan kau belokkan. Jadi begini ya, begini jemaat-jemaatku yang dikasihi dalam nama Tuhannya Tuhannya Yesus Kristus. Kau diam dulu, Tuhannya Yesus Kristus. Ini pemuliaan dengan GM yang lagi tersesat. Dengarkan dulu saya baik-baik ya. Kau mute dulu lah jemaatku. Kau mute dulu jemaatku. Ya nggak apa-apa lah. Mau bilang saya apa? Begini ya. Ya, Yesus itu memang mengatakan dia itu bukan Tuhan. Aduh. Dengarkan dulu GM. Kau nih mau saya kirim BH, saya kirim BH. Mamaku baru Raja Gugur. Mamaku baru Raja Gugur. Iya, diamlah dulu. Mau raja apa kek, mau raja kampret kek, mau raja Yahudi kek, terserah kau lah. Pokoknya kau dengarkan dulu. Kau gratis di sini, tidak saya pungut biaya. Ini biaya gratis ini, tidak dipungut biaya administrasinya ya. Para pendengar juga yang di sini palingan tap-tap layar ya biar kuat ya. Karena sudah ada di sini roh-roh yang kepanasan. Gak apa-apa, kau kan mendengarkan saya dulu. Siapa suruh kau membangkitkan gairah pendeta saya yang dulu, ya? Ya kau nih mumpung gratis ini, bener ini mumpung gratis. Jadi kau dengarkan saya baik-baik ya GM ya. Terus hanya inilah kualitas diri. Terus tolong yang moderator, walaupun si Kiki belum membayar gaji kalian, tolong dulu dikondisikan dulu yang 2 jemaatku ini. Saya tahu mereka memang sudah doktrin akut, doktrin yang sudah diajarkan bapak-bapak gereja yang telah menyesatkan. Ya, Bang Adilaga nggak apa-apa, mute aja Bang Adilaga. Ya, kita di sini mengkhotbah mereka secara gratis, secara terperinci, secara baik, secara alami, tidak dikutip dari Bible manapun. Nah, kemana dia? Lah, terjun dia. Kain kasa diberi tenda dibawa bersama obat. Kain kasa diberi renda dibawa bersama obat. Ada nggak moderator yang nurunkan dia? Selagi usia kan? masih muda. Ayo para onten lakukan tobat. Lu nggak turunin dia, Kiki? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini si pembelaan ini dia baik ini nih. Sebentar saya naikkan satu lagi ya. Ada satu lagi nih yang baik hati. Sebentar dulu ya abang-abangku yang di sini. Duduk tenang, Bang Santri, Bang Adilaga, Profesor Turiman. Sebentar kita sapa dulu. Halo Sagai. Selamat pagi. Selamat berkarya di pagi hari yang cerah ini ya. Di sini saya cerah ya, walaupun agak sedikit apa gitu ya. Ya selamat pagi, agamanya apa? Halo Sagai. GSM ngumpet di kulkas. Ya Sagai. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Sagai? Biar kita sisakan untuk satu ya, silakan. Enggak, saya ini ya, nyimak aja dulu Kak. Nyimak aja dulu. Nyimak minta bisa dibawa ya Bang Sagai ya. Biar kita naikkan satu oten biar kesannya jangan keroyokan nanti. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Sagai, sehat selalu ya. Tuhannya Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi pemuli jemaatku yang terkasih, yang dikasihi dalam nama Tuhannya Yesus ya, dengarkan dulu seorang pendeta ini berkhotbah. Kamu jangan kamu mengingkari tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, yang dituliskan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 5, di dalam Yohanes 17, itu jelas dikatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan, seorang hamba, tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Oke, lanjut.
Kau mendengarkan saya punya khotbah atau kau mau menanggapi khotbah saya dulu, jemaatku? Ada yang mau kau tanyakan jemaatku? Ya lanjut Bu Pendeta, lanjut. Silakan. Lanjut, alhamdulillah. Ternyata Bapak Pemuli ini ya, dia mau mendengarkan khotbah dari seorang pendeta yang tidak menyesatkan. Karena pendeta-pendeta ini mengikuti apa yang ditulis oleh Paulus sehingga ia sesat. Paulus sudah sesat, menyesatkan, datang Pak Pendeta lebih menyesatkan lagi. Tetapi alhamdulillah banyak jemaat-jemaat yang dikasihi oleh namanya Tuhannya Yesus Kristus ini ternyata mendapat hidayah, dan sebagian ada yang mau menerima kebenaran bahwa Yesus itu adalah seorang hamba. Bukan Tuhan, tetapi utusan. Nah, saya tinggal menunggu ini dari jemaat saya yang dikasihi oleh Tuhannya Yesus Kristus ya, Tuhannya ya, jangan Tuhan Yesus ya, itu tidak baik itu, karena Yesus juga marah. Nanti kau disuruh enyalah daripada hadapanku, katanya. Itu bahaya itu Pemuli. Kau nanti gak masuk surga kau Pemuli. Kau sudah menduakan Tuhan kau ya. Saya sambut dulu. Ini ada saudara kita yang baik hati ini, namanya Jo Kristi. Halo Jo Kristi, selamat pagi Dek. Ya, selamat pagi juga. Ya, Jo Kristi ini seorang dia denom saksi Jehovah ya. Betul ya, Jo Kristi ya? Ya, benar. Iya, dia mempercayai itu. Pemuli, tengok Jo Kristi. Dia mempercayai Yesus itu seorang nabi, utusan yang membawa berita. Berita apa? Yang menyampaikan firman dari Allah Bapanya. Seperti yang dikatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Nah, siapa yang menerima firman yang disampaikan oleh Yesus? Ternyata salah satunya adalah Jo Kristi. Apa firman yang disampaikan? Dia mengatakan adalah Tuhan kita itu Tuhan yang Esa. Dan Yesus itu siapa? Yesus itu utusan. Betul Bapak Jo Kristi? Seperti yang saya katakan? Ya, benar. Benar. Itu ya, silakan di-mute lagi Bapak Jo Kristi. Biar kita hotbain dulu ini si Pemulia Pak Jo ya. Ini otaknya lah ada sumplek ini ya. Apalagi agak-agak nyerongnya banyak, mending sedikit. Ini banyak kali ini serongnya nih ya. Jadi sama juga dengan Bapak Jo ini. Bapak Jo tinggal dipoles sedikit saja, dia akan menemukan agama yang menyelamatkan dirinya nanti di akhirat. Karena di dalam Al-Quran itu sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu yaitu agama Islam. Kenapa Islam? Karena Islam itu selamat, bukan Kristen. Kalau Kristen itu nyungsep. Islam selamat, Kristen nyungsep. Lah, emang Kristen nyungsep di mana? Ya nyungsep lah. Mereka nanti nyungsepnya itu ada perang naga. Itu nyungsepnya. Lah kalau Islam, ya Islam selamat dia. Selamat dia di dunia, selamat dia di akhirat. Itu mantap. Lah Kristen, selamat di mana? Selamat-selamatan lah. Selamat-selamat datang. Nah kata kayak gitu. Kan ada lagunya tuh Pemuli ya kan? Pemuli. Kok janganlah merajuk gitulah. Jangan nangis pula kok di situ. Santai ya, aja, kan? santai. Lanjut ya. Sekarang gini aja lah. Kau diskusilah dulu sama si Jo. Si Jo kenapa bisa mengaku Yesus itu adalah utusan? Kenapa dia tidak sama dengan kau? Menuhankan Yesus yang notabene-nya manusia yang keluar dari rahimnya Bunda Maria. Coba kau tanya dulu sama si Jo ini. Ayo Pemuli, kau tanya si Jo. Jo, kenapa kau nggak menuhankan Yesus Jo? Silakan Jo. Ya kan di Alkitab itu juga tertulis bahwa dia seorang utusan. Tetapi dia juga manusia karena dia memang manusia tapi dia spesial daripada manusia yang lain karena dia dipilih oleh Tuhan. Ya begitu. Jadi Bang Jo berguru sama Bang Jo. Halo. Ya silakan Pemuli. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Ini ada Pak Pendeta kita yang baru nih, Pak Erben ini. Oke, yang mau diskusi sama saya satu orang dia kasih waktu, ayo.
Bentar, diselesaikan dulu sama pemuli dulu. Boleh Ibu Nora bisa? Sebentar ya. Nora, boleh. Iya nggak apa-apa, tapi selesaikan dulu sama pemuli dulu dengan Pak Jo. Sedikit aja mereka. Ya silakan dulu pemuli. Kau tanggapi dulu yang dikatakan si Jo. Si Jo mengatakan Yesus itu hanya utusan. Ya. Jadi bagaimana dengan Wahyu yang tertulis di Wahyu yang tertulis bahwa Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, artinya yang awal akhir. Alfa itu kita tahu awal, jadi itulah yang menciptakan dunia ini, kan seperti itu. Jadi itu maksudnya apa? Tolong dijelaskanlah kalau begitu. Kan Bang Jo. Bang Jo. Ya, di sana ada nggak tertulis bahwa saya Yesus ialah yang Alfa dan Omega? Ada nggak gitu? Ada. Halo. Jo, bisa saya jawab itu? Oh, Pak Pendeta Erben yang mau menjawab. Silakan Pak Pendeta. Kamu kan sama Oke, Kita kan mau lihat silakan dari sisi Yehovanya kan. ini pemuli. Oh, Kita baca dulu. Erben yang nggak mau sama kau pemuli. Maunya sama si Jo dulu katanya. Bentar. Sama si Jo. Waktu saya Pemuli ini terbatas. Kristen juga, Erben. Enggak. Bentar. Dengarkan. Coba Wahyu pasal Gimana 1 baca pemuli? dulu, Si coba. Erben yang mau jawab. Hah? Buka Wahyu pasal Kenapa? 1 dulu coba. Kau buka lah Erben. Kau yang membawa Oke, data. Kau aku suruh kasih pula di orang kolom buka. besar. Kasih di kolom besar dong. Ini Ustadz Alif jangan tidur Ustadzku. Oke, silakan. Ini di kolom besar. Besarkan dia Kiki. Ayo kasih di kolom besar ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hambanya yang harus segera yang terjadi. dikurniakan. Iya, jadi Allah Bapa mengaruniakan pewahyuan kepada Yesus, dan Yesus mengaruniakan pewahyuan itu kepada Yohanes. Ini baca aja ini. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutus oleh Yesus, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi di sini ada Allah Bapa, ada Yesus, ada malaikat, dan ada Yohanes. Yohanes bersaksi tentang firman Allah. Siapa firman Allah itu? Yesus. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi yang Alfa dan Omega itu Allah Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Firman-Nya itulah Yesus yang inkarnasi jadi manusia. Jadi kalau dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, itu mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Firman Allah itu memang Alfa dan Omega, tapi bukan Allah Bapa yang dimaksud di situ. Oke? Inilah wahyu Yesus Kristus. Baru tahu saya kalau LAI ada tulisan ini ya. Inilah wahyu Yesus. Ini bacain. Baru tahu saya. Enggak, Iya, saya baru ini tahu wahyu gitu dari loh. Yesus Kristus. Wahyu Ya, dari apa Yesus sih, Kristus kalian yang kan dituliskan oleh Yohanes. Tertawa kamu. Jadi Yesus mewahyukan Inilah wahyu dirinya Yesus kepada Kristus yang dikaruniakan Allah. Berarti yang menyampaikan wahyu kepada Yesus ini siapa? Allah Bapa mengaruniakan pewahyuan itu kepada Yesus dan Yesus meneruskan pewahyuan Yang itu kepada menyampaikan wahyu Yohanes. itu siapa Pak Erben? Inilah Saya wahyu pikir- Yesus Kristus yang berarti dikaruniakan sebentar. Allahnya kepadanya. Berarti kamu tidak Ya, silakan. mendengar. Allah Bapa memberikan pewahyuan kepada Yesus dan melalui Yesus kepada Yohanes. Berarti Yang Yesus itu kepadanya. Iya, ini Kepada ayat siapa? Alkitab. Jadi ini kan gini, kalau kalian tahu cerita Kepada siapa? ini, kepada Yesus, kamu tuli kah? Iya, makanya jadi gini, ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak menjadi Allah yang diterima Bapa. oleh Yesus itu dari siapa? Dari Allah Bapa. Loh, ini dulu Kau tuli. konteksnya. Ini teksnya. Aduh. Jadi gini ya, Kau kalau baca dulu baik-baik kau. inilah yang wahyu tidak Yesus paham Kristus
yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Itu betul. Supaya ditujukan Yesus kepada hamba-hambanya. Apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepadanya, Yohanes, hambanya Yohanes. Jadi Allah Bapa mewahyukan dirinya melalui Yesus, dan Yesus menyatakan itu kepada Yohanes, muridnya itu. Dan Yohanes menuliskan. Waduh, jadi Yesus itu bukan Allah Bapa. Aduh. Mana satu yang Allah ini? Yesus memang bilang Yesus itu Allah Bapa. Woi, siapa yang bilang Yesus itu Allah Bapa? Iya, yang mengatakan Yesus Allah Bapa itu kan salah, nggak tepat. Iya, siapa? Yang saya bilang, si Jo ini mengakui Yesus itu utusan, menerima wahyu, menyampaikan wahyu itu. Iya, betul. Yesus itu firman yang diutus Allah. Loh, nggak ada bermasalah yang disampaikan si Jo. Satu-satunya utusan yang datang dari surga hanya Yesus. Satu-satunya utusan yang kembali ke surga dalam kemuliaan hanya Yesus. Satu-satunya utusan yang tak berdosa hanya Yesus. Yang mengampuni dosa hanya Yesus. Yang mengalahkan iblis hanya Yesus. Jangan bilang yang mengalahkan maut hanya Yesus. Erben, di mana datanya mengampuni, Erben? Mana datanya Waduh, mengampuni, nanti saya Erben? tunjukkan. Oke. Mau kau datanya? Tunjukkan. Oke. Iya, tunjukkan lah. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi kalau sama saya diskusi ada minta data, saya kasih data. Iya iyalah. Masa saya minta congor kau? Nggak mungkin lah saya minta congor. Oh, berarti kamu belum kenal. Saya kan minta data dari kau, bukan minta congor lah. Ini Yesus tetapi mirip sama supaya kamu mana ada Kenapa, mirip Pemuli? kau pun. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia di sini A dan M huruf besar. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ini buktinya Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan Yesus tidak berdosa. Tanya di mana dosa siapa yang sudah diampuni Yesus? Dosa semua umat Kristen sudah diampuni oleh Yesus. Mana dosanya? Mana? Ini Dosa datanya. siapa? Lihat ya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nanti Mana di situ kalau dikatakan dosamu telah saya ampuni, di mana? ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa ini. Kalau dibaca Saya teksnya tidak tanya lengkap. berkuasa. Dosa siapa yang sudah diampuni oleh Yesus? Kingkol. Waduh, ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya Ya. tanya, dosa siapa yang sudah diampuni oleh Yesus? Itu Erben. Dosa Kalau saya. itu pun juga bisanya. Udah. Mana? Sekarang berarti saya nggak ada tanya di sama dalam. kamu. Nabi Aduh, Muhammad ditanya. dalam 2 Dosa ayat Quran siapa dikatakan yang sudah mohon ampun diampuni? dosa. Erben, kau paham Ini dosa baca siapa yang aja, sudah lihat diampuni? ini. Mana itu tidak ada anak manusia. Oke, Dosa lihat siapa yang ya. sudah diampuni? Dosa Ini siapa? kita baca. Mana? Perhatikan, Ya, baca. perhatikan. Hmm. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampai lihat ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat, mereka berkata, maka melihat iman mereka, berkata lihat kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan ya. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia memuja Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di hatimu? Makankah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalan, Diampuni oleh tetapi siapa? supaya kamu Siapa yang berkata tahu itu? bahwa Siapa di yang dunia berkata ini, itu? ini ayat 6, baca dong. Iya, siapa yang Anak berkata? manusia berkuasa mengampuni dosa. Ketawa lo. Saya tanya, siapa yang berbicara itu? Yang berbicara itu siapa? Oke, kita kasih contoh lagi ya. Orang yang disalibkan di samping Yesus. Yesus mengatakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang dalam kemuliaanmu. Yesus katakan apa? Hari Sesungguhnya ini engkau sudah engkau bersamaku. bersama aku di Firdaus.
Orang yang masuk Firdaus itu siapa? Itu bohong. Orang yang Itu bohong. bisa masuk, Itu yang sudah diampuni dosanya. Oke, lu diam. Lu diam Oke. dulu. Kita TikTok. Nora tidak Sebentar, Oke. Pak Muni. Lu Orang diam yang dulu, Pak disalibkan Muni. itu dijamin Yesus Sekarang saya masuk tanya. Firdaus. Saya tanya, Siapa hari Yesus yang ini bisa engkau menjamin akan- orang masuk Erben, Firdaus? Lu diam dulu. Hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Hari ini juga. Nah, jam berapa Yesus mati? Jam berapa juga orang yang di sebelah itu mati? Coba jawab. Nora kayak anak kecil bang, nggak usah dijawab, susah. Jawablah kau dulu. Jawablah itu. Jam berapa pada waktu Yesus mati? Nggak ditanya. Erben, Berapa, dasar detik lu. berapa, lewat menit berapa? Jam di situ belum ada. Jam berapa Erben? Kan ada itu kira-kira katanya kan? Kan di Bible kalian dikatakan kira-kira pukul Jam sekian. 6 pagi sampai jam 6 sore itu 1 hari. Bukan, Yesus waktu Aduh. diturunkan dari kayu salib itu jam berapa? Yesus Kan ada di situ diturunkan ditulis dari kira-kira. salib jam 3, dikuburkan. Nah. Itu kan masih 1 hari. Nggak usah. Berarti sudah mati Waduh. juga yang di sebelah. Hari ini juga engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Hari ini juga. Iya. Nah, pada waktu 3 hari itu Yesus kemana? Kamu lari-lari pertanyaanmu. Orang yang disalib Yesus itu dijamin enggak, Yesus kita hari nanti- ini nanti- engkau bersama aku di Firdaus. Ketika Hari Yesus itu sudah apa? mati, ketika Yesus, Goblok, kau Betina, dengar dulu. kurang ajar. Ketika Yesus Babi 3 kau. hari, Betina kau, kurang ketika ajar. Yesus 3 hari, dia kemana selama 3 hari Betina, ini? kau dapat kau nanti Sebelum 72 bidadara. Kau nanti digasak sama 72 bidadara. Anda 33 nanti. Kau main nanti kau dengan 77 72 Apakah Yesus bidadara. kau ini jujur Mampukah atau kau tidak? dengan 72 bidadara? Erben, sekelas pendeta masa sama saya mantan pendeta ya. Kita sama-sama yang pendeta ya. Bidadara nanti akan memeluk Dengar dulu. engkau tiap detik. Kau dengar dulu Erben, Kau- nggak sanggup kau sama aku ya. Kau Tujuh dengar dulu Erben. bidadara Erben. akan Kan kau menggasak mengatakan- tubuhmu. Kau Kau dengarkan dulu Erben. Dua yang dikasihi dalam bidadara nama Tuhannya Yesus. bermain Kau dengar dulu. Kau kan tadi mengatakan, Yesus mengatakan hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Itu katamu. Nah, ketika Yesus sudah diturunkan dari Terjun bebas dia. tiang salib, Terjun bebas sudah. iya, Terjun nggak apa-apa, bebas dia. Bang Turiman, izin sedikit, Bang Turiman, izin sedikit. Nah, ketika Yesus sudah diturunkan dari tiang salib, itu kan 3 hari itu dia turun dalam kerajaan maut. Dia di situ menginjili arwah-arwah orang mati. Jangan salah kau. Turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dia dari antara orang mati. Nah, setelah dia bangkit dia kemana? Setelah dia bangkit 40 hari itu dia gentayangan menampakkan dirinya. Ini loh aku Tuhan bangkit. Ini loh aku Tuhan bangkit. Begitu Erben. Nah, 40 ditambah 3 hari, 43 hari. 43 hari loh ditunggu sama yang di sebelahnya ini. Otomatis yang sebelah ini ngomong, katanya dia hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Mana ini? Dia 3 hari turun dalam kerajaan maut mengabarkan Injil kepada arwah-arwah orang mati. Terus setelah itu bangkit dia dari antara orang mati. Dia menunjukkan berkelayapan makan ikan goreng selama 40 hari. Nah, sudah 43 hari. Katanya hari ini juga. Sama seperti ketika saya bilang sama dia nih, hari ini kita pergi ya nak, kita jalan-jalan ke mall. Rupanya 43 hari ditunggu anak saya, baru besok 43 hari baru jalan-jalan ke mall. Ini kan namanya kok PHP-in orang ini Yesus ini. Alah, katanya hari ini. Rupanya 43 hari kemudian. Dasar, kau Erben, kau diskusi langsung nyerang pribadi aja. Kau Nora. Enak lah saya dapat bidadara. Lah kau dapat wanita pesundal. Cemana itu? Hah? Aduh, baru tahu saya sekelas Erben gitu loh. Ternyata ketika terpojok dia Erben, naik lagi lu.
Kalau ada Erben naikkan aja, nggak apa-apa. Erben Telaso, memang betul Telaso. Erben, kau jangan kau mengungkit soal bidadari. Itu Tuhan kamu tuh menginginkan 32.000 perempuan yang masih perawan itu untuk apa, Erben? Hah? Bilangan 31 nomor 35 loh, dibagi 2. 16.000 untuk tentara, 16.000 dikhususkan UPT bagi Tuhan kau. Ini untuk apa ini? Nah, kamu menyinggung soal 72 bidadari yang masih cantik-cantik. Nah, ini Yesus menjamin wanita pesundal mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, wanita pesundal kok dimasukkan ke dalam kerajaan Allah mendahului kamu. Kalau kayak begitu kamu suruh emak kamu itu bersundal, Erben. Gimana sih kamu, Erben? Erben, naik yuk, Erben. Siapa yang naik itu, Kiki? Erben atau tidak tuh, Kiki? Ya, pengikut Erben pada malas semua. Marah ini pengikut Erben ini. Udah pada marah ini Erben. Weh, junjungan kau si Erben itu baru tahu saya rupanya ilmunya menyerang pribadi ya. Saya kalau diserang pribadi nggak masalah lah. Tapi dia mengungkit soal 72 bidadari. Sementara 16.000 perempuan yang masih perawan diinginkan Tuhannya. Kan ngeri ini. Kau 72 orang wanita cantik. Ini 16.000. 16.000 bayangkan. Perempuan yang masih perawan tinting diinginkan oleh Tuhannya. Kan ngeri itu. Aduh. Saya tadi udah ngundang Romo loh, Ustadz Alyubi, biar diskusinya enak ya kan. Mungkin saya masih berpikir gini, saya ini tidak setaraf dengan Erben. Rupanya, astagfirullahaladzim. Karena orang menilai Erben itu hebat. Erben tuh hebat. Oh, Erben tuh hebat itu. Dari diskusi dia ya kan, melawan dari pihak Muslim di room dia, seolah-olah dia tuh pinter ya kan. Padahal yang dibuka Wahyu 1 tadi itu jelas. Wahyu yang diterima oleh Yesus dari Allah Bapaknya disampaikan kepada murid-muridnya, kepada hambanya. Hambanya itu kepada siapa? Maksudnya hamba Allah, bukan Yesus. Karena Yesus saja mengatakan dirinya tuh hamba gitu loh. Aduh, Erben. Silakan dulu disapa Miawa. Silakan Kiki. Yakabus, ini ada lagi Yakabus, Miawa, Yakabus. Aduh, Erben. Selamat pagi Bang Miawa.